ini, oke kita take home pay-nya sekian untuk bayar Heeh. living cost sekian, kita bisa saving berapa? Itu technically lumayan bagus di Singapura karena memang Singapura kan memang salah satu yang bisa dibilang tax haven lah, yang tax-nya relatif kecil kan. Terus mereka juga di sini tax-nya progresif, 80.000 pertama 3.000 Pak, sorry, 3.000 80.000 pertama. pertama, itu Itu kurang lebih 3 ribuan kurang pajaknya lebih ya, 3.000 3 ya. ribuan sendiri per tahun ya, Ya, jadi itu sekitar 7% lah dan ya. per Jadi tahun ya, kurang lebihnya terus segitu. di atas 80.000 baru pelan-pelan naik, habis gitu 80.000 11%, terus 15 di atas 220.000 Iya, 15% kayak gitu. Masih sisanya sisa setengah lah harusnya. setengahnya untuk Ya, saving ya, dan ya, itu savingnya itu yang bisa dipakai untuk, kegiatan yang lain misalkan membangun aset, sehingga ya, di masa pensiun nanti tentu asetnya udah terbentuk gitu kan harapannya kan. ya, ya, benar. I see I see. Jadi lumayan besar ya savingnya ya, Ya, bisa sampai separuh ya. Apalagi kalau bisa. kita bisa hemat segala item, Ya, bisa lebih gede lagi savingnya ya. ya. Oke, Hans bisa kasih tips nggak Hans untuk Sobat Puidi ini, Mm-mm. kalau kamu mau berkarir di luar negeri, lulusan uni yang ada di Indonesia ini bisa nggak ya? Ada kemungkinan untuk bisa mencapai ke situ nggak ya? Besar nggak? Heeh. Ah, jujur-jujuran ya Pak, masalahnya sekarang itu tergantung company-nya sendiri sih. Tapi kebanyakan company setahu saya itu mereka ngelihat dari nama universitasnya sih memang. Kalau misalnya mereka merasa oh mereka yang pertama kalau mereka nggak pernah dengar itu universitasnya apa, terus kedua kalau misalnya nggak ada apa eh, employee apa karyawannya yang dari universitas itu biasanya lebih sulit lah. Setahu saya yang juga bisa ngefek itu sertifikasi lah. Sertifikasi seperti apa itu Hans? Banyak sih, Pak, kayak tergantung di bidang apa juga kan. Kalau misalnya mungkin mau ke cloud mungkin bisa ada AWS certified, Hmm, buat yang cloud certified, atau mungkin kalau, misalnya mau masuk ke ranah cyber security itu lebih terstruktur sih. Ada yang dari CISSP, terus yang baru level SSCP, CISSP, terus baru atas-atasnya lagi, itu ada kayak dari level Cisco juga gitu kan ya, ya? ya, ya, yang kayak gitu-gitu, ya. Jadi itu lebih 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 dipercaya gitu ya. Itu yang lebih dipercaya lah, ya, yang punya standar nasional lah, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Sobat WD yang lulusan university yang ada di Indonesia bisa berkarir di situ di Singapura. Lalu tergantung dari ini ya company-nya ya. Mungkin mereka cari talent-talent dari Indonesia kan juga ada toh. Ada aja, Ya, selalu ada, ya. jadi university-nya oke, terus sehingga atau ada senior-seniornya kalian yang memang ada di company itu malah lebih mempermudah untuk masuknya gitu ya. Ya, biasanya iya. Oke, 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 oke. Ada tips kan buat Sobat WD? Jadi kalian ini harus makan apa, harus belajar apa gitu. Tipsnya apa ini kan? Harus lari-lari kah atau apa? Gimana? Menurut saya sebenarnya tergantung, perusahaannya sendiri, tapi in general sih memang, apa, harus sebelum apply harus benar-benar research lah perusahaannya itu kayak gimana, terus kayak tipe interviewnya kayak gimana. Soalnya kan kayak seperti yang tadi saya tunjukkan kan kalau Mas sendiri kan lumayan unik kan itunya, apa, tipe interviewnya. Terus setahu saya kalau misalnya kalau nggak salah kayak JPM itu mereka atau beberapa kayak investment banking lainnya, itu mereka ada kayak case study, itu benar-benar bisnis. Jadi Oh, itu yang benar-benar ditanya tentang bisnis gitu, meskipun Anda software developer juga bakal ditanya kayak gitu. Jadi hmm, harus disiapin lah, dan jadi kayak memang harus tahu kalau mau masuk company itu strukturnya, cara apa, interviewnya apa aja. Terus yang juga penting apa, selain secara technical skill juga, fluency di dalam bahasa Inggrisnya lah. Karena sehingga kebanyakan kebanyakan di sini ngelihat, kamu harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris supaya, bisa apa, bisa berhubungan sama klien, bisa berhubungan sama product manajernya, supaya apa, software-nya bisa benar-benar sesuai yang diminta lah, ya. dan itu rekrutmen seleksi itu dari tiap tahun dari seluruh perusahaan yang ada di Singapura itu ada ya, tiap tahun mereka selalu rekrutmen ya. Ya, cuma, Jumlahnya juga besar ya. periodenya juga beda-beda, jadi harus tahu juga. Boleh tahu itu kira-kira biasanya ya, ada nggak ya Kalau pola khusus gitu? Periode tahun summer misalkan, ya itu ini tergantung mereka rekrutmen perusahaannya. Tergantung gimana? perusahaannya. Kalau misalnya
Goldman Sachs sama kebanyakan investment banking di sini itu lumayan cepat buka ya. Jadi kayak sekitar Juli, Agustus di tahun tersebut itu udah buka buat, summer tahun depannya Oh gitu. masuknya. Ya, Tahun cuman sekali aja Hans bukanya? setahun cuma sekali buka, Kurang lebih dia Juli, bakal buka Agustus. terus sampai udah penuh baru langsung tutup. Tapi jadi kayak sekarang Februari gitu sebenarnya masih bisa coba daftar, terus masih ada aja yang Cuk. masuk dapat, cuma makin lama makin susah karena kuotanya makin dikit, terus mereka lebih strict lah, ya. Ya betul, jadi mendingan yang di awal-awal Juli, Agustus kira-kira ya. Mhm, Itu untuk summer tahun depannya lagi gitu ya? iya iya. Oke, Terus ada juga tapi setahu saya yang banyak company juga yang mungkin kayak tech-tech gitu agak, agak telat. Jadi eee, kayak Februari ini baru buka gitu. Kalau nggak salah kayak Visa, Mastercard tuh kayaknya Visa, Mastercard, Autodesk, yang kayak gitu-gitu, itu yang agak dekat lah. mhm. Tapi setahu saya juga kalau yang benar-benar besar kayak Amazon, Google, Facebook itu kayaknya juga lumayan cepet Sering sih ya? kayaknya Buka rekrut. Septemberan, Oktoberan itu juga udah buka. Kayaknya Shopee juga udah ya September, Oktober gitu udah buka sih. Jadi setahun sekali kurang lebih bulan September, Oktober mereka mereka opening untuk rekrutmen ya? Mereka ngomongnya sih apa, selalu ngerekrut all year round gitu sih, selalu buka lah. Oh, Cuma ngomongnya selalu buka. mereka ada, apa, cut off-nya tertentu gitu. Heeh 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 heeh. Kurang lebih di bulan-bulan tertentu dia juga oh, lebih intens ya nyarinya ya. Ya Oke oke oke. Jadi technical-nya penting, lalu selain technical juga penting juga ya. Itu ya ya mempengaruhi juga untuk lolos ya seleksi ya. ya itu. Oke. Terus Hans boleh tahu nggak technically-nya itu kayak apa Hans? Materi kayak apa technically-nya Eee, yang harus disiapkan tuh materi yang kayak pertama itu sebenarnya technically? tergantung posisi lagi sih balik, Pak. Kalau saya yang tahunya karena saya memang kan back end, lebih ke back end, bahkan saya infrastruktur lah. Jadi kayak ya pertanyaan mungkin ya lebih kayak gitu tadi, TCP, UDP, terus OS, Hmm. pertanyaan operating system Jadi kayak apa kalau ya. jadi kalau job desk-nya Hans sih lebih ke arah networking programming gitu ya, TCP/IP programming itu ada juga ya? Kita nggak seberapa sih, tapi banyak sistem programming sih, pakai Bash, literal Win, Oh, ya. karena kalau sistem programming seperti Bash itu lebih cepat ya, Mas, anunya dia? Mungkin nggak lebih cepat, cuma leb kayak mahalnya kalau kita sebagai yang di bank kita sendiri, Goldman Sachs itu mahalnya kan, eee, basically kita isolated lah, kita nggak connect ke internet, semacam Iya, kayak gitu. security ya? Untuk se Iya, jadi untuk yang production code-nya itu nggak ada, seminimal mungkin, sedikit mungkin dependensi. Jadi Mhm. kalau misalnya udah pakai kayak Python dan lain-lain takutnya udah ada dependensi kemana-kemana, Nah, terus itu bahaya itu malahan ya. pas habis itu kan takutnya juga kalau misalnya sekarang Anda pakai Python gitu, terus sekarang Python versi ini ada vulnerability, kan kan nggak benar-benar auto update, tapi kalau kalau, Bash kan dari bawaan apa, operating sistemnya kalau misalnya ada OS update, langsung ke-update juga lah. Terus Mhm kita itunya apa, rule buat upgrade-nya lumayan agresif sih, mhm mhm. ya. Jadi yang di platform yang dipakai Hans saat ini itu, bahasa pemrogramannya Bash gitu ya? Kebanyakan kita Bash memang benar, tapi, beberapa juga scripting language yang benar-benar perlu kayak parsing dan lain-lain tuh scripting pakai Python. Terus kalau yang udah perlu logic API kayak gitu-gitu, Golang, Pakai Golang juga di ya back-end-nya. ya. Database-nya juga pakai apa Hans? Oracle? Oh, Ya? database-nya, saya kurang tahu karena kalau di tempat saya nggak seberapa pakai database sih. Karena ya Karena sistemnya. karena sistemnya. Cuma kalau setahu saya di Goldman Sachs in general sih mereka banyak sih. Mereka support NoSQL, mereka juga ada beberapa yang MySQL. Terus kita sendiri sebenarnya kalau buat trading, kita punya database khusus di dalam sendiri lah, Internal sendiri ya, bikinan internal sendiri sendiri, gitu ya? bikinan sendiri ya. Bahkan bahasa pemrogramannya kita ada sendiri lah itu. Oke Ya, oke oke. Emang untuk ini ya, security reason ya? mungkin iya, tapi juga lebih karena kan pas yang kita kan udah bank lama lah, jadi pas yang tahun dulu kan Belum perlu kayak ada?
perlu kayak database yang cukup buat, apa, peraturannya kita, yang perlu security-nya kita. Mungkin kalau sekarang dilihat kayak nggak masuk akal gitu, karena udah outdated lah memang, tapi kayak kita udah pakai di sana terus, apa, basically kan udah bisa berjalan, kalau terus mahalnya kalau misalnya kita migrasi, takutnya kalau ada yang nge-break, itu kan, banknya bisa rugi. Nah, yang Hans pakai Bash programming, terus Golang, Ya, Python itu dipakai untuk seleksi masuk atau pas seleksi masuknya technically-nya khususnya ya, yang oh, sesi technical itu bebas ya? Pilih bahasa kalau pun justru terserah. kalau di Goldman Sachs itu unik sih, Pak. Yang pertama ya memang bebas, benar-benar bebas. Jadi nanti, apa, interviewnya bakal yang di-assign tuh berdasarkan, kandidatnya milih bahasa pemrograman apa, Jadi bebas ya, terserah lu bebas. lu Ya. mau pakai bahasa apa boleh deh, Ya, terserah cuma gitu ya. biasanya kita bakal tanyain dulu, terus ntar sekali udah ditanyain, oh ini bakal di-assign interviewer-nya yang bisa ini, terus nggak bisa ganti lah bahasa pemrogramannya setelah jalan, Mau setelah milih, setelah milih, lu ya. oke, terus ya konsisten dengan itu. Tapi setelah lolos semua interviewnya, keterima masuk, ya harus bisa beradaptasi dengan sistem yang ada kan. Ya, benar. Kalau ada nggak begitu dia, wah jago nih, seleksinya oke, begitu lolos, ternyata dia nggak bisa adaptasi dengan sistem yang ada. Misalkan di sana pakai Golang, pakai Python, Mmm, nah dia benar-benar bisa saya gitu. jarang sih, Pak, Jarang setahu ya, saya. Biasanya rata-rata soalnya semua bisa ininya ya? kan kita sebagai, developer kebanyakan pikirannya ya pokoknya apa, programming language itu sebagai alat Tools gitu, ya, heeh, alat tools doang lah, bukan sebagai apa, cara pikir atau apa, way of life gitulah. mhm. Jadi Jadi ya, itu yang perlu diingat ya, Sobat WD, bahwa ini yang dikatakan Hans ini benar sekali bahwa bahasa itu hanya tools. Sebetulnya logiknya sama sih, problem mhm, solving-nya sama. Jadi nggak penting sebetulnya bahasanya. heeh, Hans, kalau boleh tahu, ini jam kerjanya Hans di sana itu jam berapa ya? ya kita, official-nya sih kayak 9 to 5 gitu sih, terus paling sama istirahat break 1 jam, terus kayak 12 sampai 1 kurang lebih. Cuma, kita sendiri Normal ya, standar gitu ya? terus standarnya ya. Terus tapi ya ikut US soalnya, Pak, ikut US working hours lah, karena kita Goldman Sachs base-nya US, Loh, kalau ikut US headquarter-nya. ini kan di Singapura, Hans. Kalau Ya, ikut US berarti bisa bul kebalik dong? se technically iya, karena emang dari kulturnya kan kayak gitulah. Tapi terus, balik lagi kan terutama balik lagi ke timnya satu, terus kedua, juga apa, in general kita ngomongnya fleksibel lah, Hmm. flexible working hours lah. Wah Jadi ini, kalau jam kerja fleksibel ini bisa tengah malam ditelepon, "Hans, ya bangun nih." ya jadi kayak biasanya, saya sih kayak, mulai kerja kayak jam 10, 10.30 gitu, terus paling selesai jam 7 tiga puluhan gitu, 10.30 pagi pagi sampai sampai 7.30 7.30 malam ya, malam, berarti ya. kurang lebih 9 jam ya. Ya kurang lebih lah, Pernah paling nggak, nggak Hans, malam-malam, tengah malam, dini hari, kan ini jamnya kan global ya, mhm, karena iya, Goldman ini kan basic-nya di US toh. Pernah nggak mhm, ditelepon atau ada something to eee, do yang ada isu macam-macam gitu? kalau yang pertama, in the first place sih apa, yang sering itu meeting malam lah, Malam itu jam berapa malamnya? eee, Jamnya Singapura jam berapa? biasanya kalau kita ada kayak di tim saya ada tim meeting itu yang global team meeting, itu sama tim UK sama US lah. Karena UK sama US jadinya harus milihnya itu, apa, di sini malam, Asia malam, supaya di UK siang, terus di US-nya pagi. Oh Jadi gitu. biasanya sekitar jam 9, 10 malamnya sini. Oh Itu gitu. paling setengah jam, 1 jam meeting paling mentok. Terus kadang itu ada, apa, kayak kita namanya town hall, itu Mhm. global, jadi yang US, UK, dan semuanya itu mereka tapi karena headquarter-nya US, ikut jam US, jadi biasanya jam 11, 12, 1 malam gitu. Ya, Wih, itu tapi itu malam masih. kayak paling sebulan sekali gitu, Town hall itu apa ya? Town hall itu To apa, Hans? town hall itu basically kalau kita itu lebih kayak, buat show off achievement dari, "Oh, tim ini Oh, buat I see, I see, barusan I see, buat I see. ini," gitu, terus Mhm, efeknya mhm. ini. Ya, ya, Terus ya. kalau misalnya ada produk baru, oh ada improvement-improvement baru, semuanya di-showcase di sana. Terus Ditunjukkan supaya saling berlomba-lomba untuk bisa lebih baik lagi toh?
Iya, salah satunya itulah. Terus buat juga lebih, tapi itu setahu saya lebih kayak karena soalnya Gulma saya ini besar, terus produknya itu sangat banyak. Jadinya itu sebagai kayak apa, media supaya bisa ngenalin satu developer ke sama lain, satu sama lain untuk, "Oh, ada produk ini," gitu. Mhm 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 Macam mhm. kayak gitu. Ya ya ya. Ya menarik juga ya. Jadi, jam kerjanya standar cuman karena, base, headquarter-nya ada di Amerika, base-nya Mhm on US berarti ya kurang lebih akan ada momen-momen tertentu kayak town hall ini ya, mhm apa ini, kita bisa melek malam ya, sampai mhm. pagi ya? Tapi kalau isu sendiri saya personally nggak pernah sih untuk kayak Oh nggak tiba-tiba pernah ya? dipanggil. Karena bagusnya itu kan memang kayak dari tim saya sendiri kan udah global gitu. Jadi selalu ada orang yang memang pas jam kerjanya itu on gitu. Jadi bisa buat nanganin itunya apa masalahnya. Cuma memang ada kayak misalnya manajer saya kan memang tetap harus kayak ada beberapa decision yang harus diambil sama manajer saya. Nah itu baru yang kadang bisa tengah malam bisa ditelepon atau ada meeting gitu lah. Ya. Hans kalau boleh tahu, Hans ini lulus uni, itu Mhm. tahun berapa? Eee, Jul Juli sorry Juni Juni 2021 tahun lalu barusan. Ini 2021 lulus Iya, uni, berarti mhm. di tengah-tengah pandemi kan? Iya iya bener. Malah ini dapat pekerjaan ya, malah bisa cari kerja ya? Heeh, sebenarnya ya itu sih saya merasa saya sangat hoki sih soalnya Untung sekali ya. saya pas itu saya apply-nya itu kan sekitar 2020 sekitar Agustusan gitu pas yang lagi lumayan parah-parahnya gitu kan Pandeminya lagi pandeminya. Ya lagi parah tutup ya. semua kan. Mhm Terus mhm. jadinya terus ekonomi sendiri soalnya kan perusahaan Singapura kebanyakan perusahaan internasional yang basisnya di US. Jadi kalau US-nya lagi jelek, eee, Singapuranya juga ikut Ikut. ituin lah, diminimalisir, apa, expenses-nya lah. Jadi banyak yang kayak stop hiring, hiring freeze kayak pas itu, pas zaman saya itu seingat saya Google, Visa, Mastercard gitu banyak yang freeze hiring semua. Oh, stop dulu ya. Iya Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Hans waktunya, iya, sharing-nya tentang, pekerjaan yang di Singapura, potensi income-nya, living mhm, cost-nya, berapa saving-nya, bagaimana bisa lolos seleksi, dan seterusnya. Thank you mhm, very much. iya Semoga sukses di Singapura, iya berkarir di sana, mudah-mudahan semakin meningkat terus, iya dan tetap sehat ya. iya, sama-sama Pak, semoga Oke, YouTube-nya thank semakin you. lancar. Yes, stay safe, stay healthy ya. Iya, sip Pak, Oke. Oke, sip, thank you Hans ya. Kita iya tutup bareng-bareng ya. Salam iya, Pwede. Hans, kita tutup pakai salam yang sama-sama ya, Hans ya. Salamnya Oh, kayak orang oke belah belah durian, belah durian kayak sakit lah. Belah semangka gitu loh ya. oke Pak, oke. Kayak gitu ya.